Hey, what's up guys, welcome back to my channel guys, yang Koben Trio. Boom. Oke guys, hari ini kita akan membahas tentang salah satu channel orang Indonesia yang berada di Jepun, yaitu Neo Japan ataupun Dian Kusuma. Oke, sebenarnya Neo Japan ini adalah salah seorang content creator asal daripada Indonesia yang tinggal dan bekerja di Jepun sejak tahun 2011 lagi. Lama, 15-16 tahun gak sudah. Ia sering membuat vlog seputar hidupnya sehari-hari, budaya, tantangan, dan edukasi bagi warga Indonesia yang tinggal di sana. Tapi, belakangan nih channelnya menjadi sorotan setelah dia menerima panggilan daripada pejabat Jepang terkait kasus pelanggaran yang dilakukan oleh WNI. Dian kemudian membagikan pesan penting agar warga Indonesia yang tinggal atau bekerja di Jepang menjaga etika dan nama baik bangsa. Jadi di sini kalau kita lihat si Dian Kusuma nih ataupun Neo Japan nih, YouTuber Indonesia yang ada di Jepun, dia ini salah seorang macam public figure sudah di Jepun, bukan macam tapi memang public figure. Jadi ada apa-apa masalah orang Indonesia yang berada di Jepun, dia yang akan ditelepon. Jadi kita akan dengar penjelasannya dan aku akan berikan pendapat aku di dalam video tersebut. Oke? Jadi stay tune. Oke guys, jadi tanpa perlu kita ngomong masa lagi, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam giliran 1, 2, dan 3. Coba pula suara Jepun tuh. Sama sekolah. Padahal aku memperjuangkan orang Indonesia. Dari お金って何ヶ月まだ来たばっかりなんですね。 Oh, jom guys, nyuri duit. Padahal Dian kan selalu nggak dikasih yang gitu. Dari お金って何ヶ月まだ来たばっかりなんですね。 Oh, baru sebulan guys buat perangai dah. Ya. Sakit kepala. Malu deh nih guys. Tapi serius lah dia. Saya nak mau cakap si Neo Japan nih ataupun si Dian nih tetap akan malu guys ya, sebab dia seorang public figure yang berada di Jepun sana sebagai warga Indonesia. Dia cukup terkenal di sana guys ya, sebab dia ramai kenal orang. Lepas tu apabila ada orang-orang yang berbuat, bukan semua lah, cuma ada beberapa orang yang buat masalah begini, sampaikan si Neo nih di call oleh pejabat daripada Jepang. Dia confirm akan malu lah guys dengan perangai-perangai orang begitu. Dia akan terefek tuh. Dia akan terefek. Tolong demi masa depanmu yang cerah, jaga dirimu dari sekarang. Usianya. Jadi lu dengar sendiri kan orang Jepang ngomong ke gue. Gue tuh banyak kenal parlemen Jepang di sini, bukan dari sekadar parlemen halal departemen. Ketenaga kerjaan juga gue kenal, Kumiai, TSK, orang-orang besar di sini gue kenal. Jadi mereka ini sebenarnya itu masalahnya itu yang dihadapi itu ke orang asing tuh banyak banget, tapi dia nggak bisa bersuara. Dia masih peduli dengan orang-orang Indonesia ya, peduli gitu. Jadi dia itu selalu, bukan satu ini aja, banyak yang selalu komplain nih. Tumben aja gue rekam ini. Kadang-kadang tiba pas lagi ada masalah nelpon gue gini kok Dian begini. Lu lihat dia komplainnya ke gua. Padahal itu kan anak didiknya, departemennya lain di sana. Entah nih di Osaka bagian apa itu. Gua belum pernah masukin siswa ke dia, gua belum ngapa-ngapain ke dia kan. Tapi komplainnya ke gua karena gua public figure. Nah, gua ditegur sama orang Jepang. Bukan ditegur dimarahin gua kan, tapi dia ngasih tau kok Indonesia begini ya, kok siswanya begini. Iyalah, jadi malu lah kan. Kan malu gua. Kan gua orang Indonesia.
pasti dia Iya. komplainnya ke gua. Nggak denger ini ya. Dia nggak lu bodoh banget lu ngajarin orang gini-gini. Iya, Nggak iya, mungkin iya. dia ngomong. Dia cuman bercerita keluh kesah tentang negara gua. Oh. Ya gua dengernya cuman ya maaf, ya, oh gitu ya. Nanti saya bilangin tenang ya bu. Padahal bukan tanggung jawab. Maksud gua bukan siswa gua yang berbuat itu. Tapi karena ini disebutnya Indonesia, ya gua harus bersuara. Begitu men. Lu kira orang Jepang nggak negur gua? Lu kira Betul lah apa yang Mas Nio nih bilang, Abang Nio nih bilang kan. Jadi dia begini guys. Macam mana ya? Kalau kita pergi satu tempat tuh, lepas tuh kita tidak menjaga etika kita, dan apabila ada seseorang di tempat tuh, dia satu negara dengan kita, lepas tuh ada orang yang buat hal, confirm dia yang akan kena. Contoh macam Mas Nio ni lah, ataupun Abang Nio ni. Walaupun bukan dia sebagai warga negara Indonesia yang bagus di tempat orang di Jepang, lepas tu dia banyak pengaruh di sana, dia banyak kenalan lah daripada menteri ke pejabat ke parlimen ke di sana kan, ramai lah dia kenal. Jadi apabila ada datang satu masalah seperti begini, ini bukan seluruh, ini hanya mungkin beberapa orang yang boleh kita sebutkan oknum lah. Hanya beberapa orang daripada Indonesia yang berbuat masalah di luar negara, dan apabila masalah tu ditahu oleh pihak kepolisian ke apakah, dan confirm akan ditelepon Bang Nio nih sebagai public figure untuk menegur. Kesian juga dia tidak tahu apa-apa, dia tidak kena mengena, tapi dia terpaksa dia terpaksa dia berhadap dengan situation tu ataupun berhadap dengan masalah tu tersebut sebab dia pun warga Indonesia guys. Kesian ya guys ya. Jadi ini bukan kita bercerita tentang setakat warga Indonesia lah, tidak kira lah dia warga Malaysia kah, warga Brunei, warga Singapura kah, siapa kah dia. Jikalau masuk ke tempat orang, apabila berbuat masalah akan jadi begini guys. Masalah akan jadi lebih besar. Jadi kesian untuk Abang Nio nih. orang Jepang nggak minta gua untuk perbaiki orang-orang seperti ini? Banyak kasus-kasus WNI kayak ini. Baru nyampe 1 bulan di Jepang. 1 bulan guys ya. Ketahuan nyuri. Belum 1 bulan dia baru nyampe sini nyuri, dia ketangkap di CCTV. Alasannya orang tuanya sakit katanya, mau bantu orang tua katanya. Kan gila, baru nyampe sini gue nggak habis pikir ya. Orang udah lama di sini, mungkin stresnya kayak apa, mungkin bisa. Ini baru nyampe nyuri, apa di otak? Baru 1 bulan betul. Come on lah teman-teman ini yang baru-baru datang, jangan ngeremehin hal-hal seperti itu ya. Baru nyampe Jepang. Jangan diremehin yang begitu-gitu. Ini sudah lama di sini Jepun. tuh banyak. Kalian ketahuan nyuri. Kalian ngambil barang, jangan cuman uang ya. Telur apa kalian ambil di kulkas teman kita itu udah hitungannya nyuri. Ya, nggak usah gitu ya. Masalahnya di tempat lain pas. Saya stres, aku nampak muka si Abang Nio nih memang stres nih guys dengan kelakuan warga negara Indonesia yang datang ke sana dengan kelakuan yang buruk lah. Bukan semua guys, bukan semua, hanya beberapa orang. Jadi di sini macam mana ya aku mau cakap ya supaya senang dipaham. Di sini kita perlu paham yang kalau pergi macam mana aku cakap di awal video tu lah. Kalau masuk ke tempat orang berbuat bagus, confirm akan dihargai juga oleh orang lain. Tengok Abang Nio nih. Kita ambil lah contoh Abang Nio nih. Abang Nio nih sudah berapa lama di Jepun? Sudah dari tahun 2011 sampai 2025 pada tahun nih. Dalam berapa ya aku nih match nih susah sikit nih, dalam 14-15 tahun begitu sudah ada di sana. Tapi tidak ada masalah pun. Dia santai si Abang Nio nih kan. Santai saja dari sana sebab apabila kau bawa perangai burukmu pergi tempat orang luar, pergi negara luar, orang akan cop, oh ini warga negara Indonesia ini begini semua. Begitu, orang akan cop begitu. Sebab dia akan terefek tuh. Daripada satu nih, masalah nih, efek semua. Ibarat susu, satu balang, satu tempat nih susu besar begini, kau ambil tuh nila kah? Nila, tahu kan nila yang biru ungu-ungu tuh? Jatuh satu titik, kompom rosak satu susu sebelah. Umpama begitulah guys, ya. Si orang Jepang ngajar gue juga, ngasih tahu gue juga, untuk ngasih tahu ke kalian
Yoroshiku onegaishimasu. Malu gua. Oke guys, jadi sampai situ sih adalah reaction aku untuk pembahasan Neo Japan namanya ya. So kamu boleh subscribe, kamu boleh nampak ya video itu sendiri. So di sini kalau aku mau katakan aku setuju juga dengan pendapat Abang Neo nih, sebab memang lah kalau di tempat luar negara pun kau kena buat yang baik-baik lah. Contoh aku pun sendiri, aku pergi Indonesia, tak kan lah aku datang sana, aku mau pergi mengambur kan, aku mau pergi buat onar ke apa kan. Nah, datang di sana hari itu aku datang ke sana tahun 2022. Aku datang ke sana pergi buat konten apa semua, pergi jumpa-jumpa orang Indonesia. Aku dengan watakku sendiri yang aku sedang kalau berjumpa orang aku akan bergaul dengan orang, aku akan tanya itu ini supaya kita tidak stres ke apa kan. Cuma ini aku tidak tahu lah mau cakap apa guys ya, sebab aku boleh nampak di muka si Abang Neo dari tadi itu pun dia memang malu guys, memang malu sebab ada masalah begini confirm dia yang dicari, bukan orang yang dicari, confirm dia yang dicari, dia sebagai public figure, jadi dia agak malu di situlah. Dia sudah mungkin dia buat video ini sebab dia tidak tahan sudah, sebab mungkin ada beberapa kali sudah terjadi benda-benda begini. Jadi harap kalau ada yang orang datang pergi Jepang gimana-mana saya ada kira kalau ada warga negara Indonesia kah, warga negara Malaysia kah, warga negara Singapura kah, dia kalau dia berbuat buruk memang akan buruk lah tuh. Orang takut kan, orang akan chop yang contoh yang sekarang tengah berlaku nih, warga negara Indonesia nih, orang akan chop yang oh orang Indonesia begini, orang di Jepang nih guys, oh orang Indonesia begini, orang ini kuat begini gara-gara satu masalah satu orang cak nih, gara-gara satu orang cak nih. Nah gara-gara satu orang cak nih hancur guys, hancur. Nah begitu. Jadi apabila kalau kamu keluar negara, kau save lah mentality itu, kasih open minded. Kasih open minded dia, jangan terlampau yang dibawa-bawa dari mana nih perangai dulu tuh dibawa ke tempat orang lain. Malu guys, malu, sumpah malu guys ya. Aku cakap begini bukan aku mau cakap yang orang Indonesia nih begini semua, bukan. Aku pun ada keluarga aku daripada Indonesia, ada juga kawanku daripada Indonesia. Ini gara-gara satu orang ya guys, satu orang, bukan satu orang lah, beberapa oknum yang begini buat perangai ini hancur semuanya. Nah, jadi kamu boleh nontonlah video itu balik, kamu pahami sendiri, takut aku ada tersalah cakap kah nanti aku lagi yang kena sebab banyak orang pintar guys. Oke guys, jadi sampai sini reaction aku dan see you in the next video. Go straight.